Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar MTA 56 di mana saja berada, wabil khusus yang sama kita hormati Ketua kita Bapak Haji Ero, kemudian yang sama kita hormati Bapak Surya Sesepuh dan Bapak Haji Mat Angin, Bang Haji Jainal, ada Adang Yuli, ada Ibu Hajah Humairah, Ibu Hajah Makulah, juga yang sama kita hormati guru kita Ustadz Abdul Rojak, Al Ustadz Haji Abdul Mu'id, dan banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan pagi ini kita semua selalu diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan rahmat darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kali ini pengajian kita lanjutan surah Al-Mu'minun yaitu tentang proses kejadian manusia. Silakan yang mau membaca satu ayat saja sampai Ahsanul Khaliqin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni Adam, min sulalatin, dari suatu sari pati. Lafaz sulalatin berasal dari perkataan salalatusi syai'ah minas syai'i. Artinya, aku telah memerah sesuatu darinya, yang dimaksud adalah intisari dari sesuatu itu. Mintin berasal dari tanah. Lafaz mintinin bertaluk kepada lafaz sulalatin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma ja'alna, kemudian kami jadikan ia manusia atau keturunan Adam, nutfatan dari nutfah, yakni air mani, fi qararim makin, yang berada dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah kental. Wa khalaqnal 'alaqata mudghatan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging yang besarnya sekepal tangan.
fakhalaqnal mudghata izama fakasawnal izama lahman. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Menurut qiraat yang lain, lafaz izaman dalam dua tempat tadi dibaca azman, yakni dalam bentuk tunggal, dan lafaz khalaqna yang artinya menciptakan pada tiga tempat tadi bermakna sayyarna, artinya kami jadikan. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain, yaitu dengan ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik, sebaik-baik yang menciptakan. Sedangkan mumayyiz dari lafaz ahsan tidak disebutkan karena sudah dapat diketahui dengan sendirinya, yaitu lafaz khalqan. Terima kasih Guru. Ya, sudah. Baik. Sudah dibaca ayatnya tentang proses kejadian manusia, tafsirannya juga sudah dijelaskan. Baik. Proses kejadian manusia ada 4 model. Model yang pertama, Allah ciptakan Nabi Adam, tidak ada bapaknya dan tidak ada ibunya. Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, Allah bermusyawarah terlebih dahulu kepada para malaikat, juga iblis juga ada waktu itu. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat-malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, apakah kau akan menjadikan makhluk yang kerjanya hanya merusak di muka bumi, padahal kami mensucikanmu dan membesarkanmu. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu ketahui. Langsung Allah proses itu Nabi Adam dari berbagai macam tanah, ada tanah putih, tanah merah, tanah hitam, dikemas, di bahasa Betawinya diadoni, diproses, diadonin tanah tersebut, kemudian dibuatlah seperti patung manusia. Setelah itu dijemur, setelah dijemur kering, ditiup ruh oleh Allah, langsung bergerak, bisa jalan dan bisa lari. Kemudian Allah ajarkan yang pertama kali adalah tentang ilmu pengetahuan, tentang nama-nama yang ada di dalam surga. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah, dan Allah ajarkan nama-nama yang ada di dalam surga secara keseluruhannya, kemudian diberitahukan kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat mohon supaya Nabi Adam mengajarkannya.
Kemudian Nabi Adam mengajarkannya dengan izin Allah. Kemudian malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada pengetahuan bagi kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah itu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk hidup di surga. Uskun anta wa zauzukal jannah, tinggallah engkau Adam dan keluargamu dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Silakan makan dan minum yang kira-kira kamu mau, yang kamu senang, apa saja silakan minum. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dan jangan sekali-kali mendekati ini pohon, maka kau akan menjadi orang yang sangat zalim. Tinggallah Nabi Adam dan istrinya di surga. Kemudian manusia yang kedua Allah ciptakan, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa Allah ciptakan tidak ada ibunya, bapaknya ada, Nabi Adam. Jadilah Siti Hawa. Diperintahkan oleh Allah Nabi Adam untuk mencabut tulang rusuknya sehingga jadilah Siti Hawa. Juga dengan izin Allah juga Allah menikahkannya antara Adam dan Hawa. Karena pada waktu itu tidak ada manusia kecuali hanya baru berdua. Dan Allah yang menikahkannya. Tinggallah Nabi Adam dan Siti Hawa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia yang ketiga, Allah ciptakan manusia yang ketiga adalah Nabi Isa. Di dalam Al-Quran sudah juga Allah jelaskan, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa Allah ciptakan seperti Allah menciptakan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Dia Nabi Isa diciptakan dari turab, dari tanah, sama dengan Nabi Adam. Cuma prosesnya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, sedang beristirahat di bawah pohon kurma di dekat Baitul Maqdis. Tiba-tiba Allah kirim pemuda yang sangat tampan, padahal itu malaikat Jibril, menghampiri Siti Maryam. Ketika Siti Maryam sedang istirahat, dipeganglah baju keraknya oleh malaikat Jibril, oleh pemuda tersebut. Kemudian langsung mengandung. Dan di tempat itu juga Siti Maryam melahirkan. Nabi Isa dikandung dan dilahirkan memakan waktu hanya 1 jam. Setelah Nabi Isa dilahirkan, Allah perintahkan kepada Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyya. Gedorlah pohon korma itu, pasti akan menjatuhkan korma yang masak. Setelah digedur pohon korma tersebut dengan kakinya Siti Maryam, maka pohon korma tersebut menjatuhkan korma yang masak. Kemudian dari bawah tanah keluar mata air mengalir. Diperintahkan fakuli washrobi, silakan makan dan silakan minum. Dimakanlah dan diminumnya. Siti Maryam dipesan, bawalah anakmu itu menemui keluargamu.
Kalau ada yang tanya-tanya tentang anakmu itu, kasih tahu aku sedang berpuasa, berbicara. Kemudian digendonglah Nabi Isa itu menjumpai keluarganya. Setelah dia menjumpai keluarganya komplain, berkomentar. Anak siapa ini? Kalau memang anak kamu ini kan keturunan baik-baik. Bapakmu orang baik-baik, ibumu orang baik-baik. Dari mana ini kamu punya anak? Pak Asyarat ilahi, dia mengisyaratkan kepada anak itu. Langsung keluarganya komentar lagi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana aku ini harus berbicara kepada anak yang baru saja dilahirkan? Langsung Nabi Isa hari itu dilahirkan dan hari itu dia berbicara. Bicaranya Nabi Isa terdapat di dalam Al-Quran. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa rasula wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyya. Ini adalah pembicaraannya Nabi Isa saat dilahirkan, pada hari itu juga dapat berbicara. Keluarganya tercengang, dididik dan dibesarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang keberadaan Nabi Isa, banyak orang yang gagal paham. Ada yang mengatakan Isa itu Tuhan yang ketiga, Isa itu anak Tuhan. Menurut konsep Islam dan Al-Quran, bahwasanya Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul. Nabi Isa itu Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Jadi mereka yang gagal paham mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan yang ketiga atau Tuhan anak. Sampai saat ini masih banyak orang yang gagal paham tersebut sehingga diyakini itu Nabi Isa sebagai Tuhan oleh mereka. Konsep kita menurut keterangan Al-Quran bahwasanya Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kita tidak sampai gagal paham. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, proses kejadian manusia model yang keempat. Seperti kita, ini model yang keempat nih. Ada bapaknya, ada ibunya. Kalau Nabi Isa kan ibunya ada, bapaknya tidak ada. Kalau kita ada bapaknya, ada ibunya. Kerjasama yang baik antara suami istri, makan makanan yang asalnya dari tanah, tumbuh-tumbuhan, minuman dan lain sebagainya. Kemudian dimakan, diproses menjadi darah daging, menjadi darah putih. Dengan kerjasama yang baik, pasangan suami istri kompak. Saat keluar air sperma bersamaan, masuklah ke dalam rahim. Nah, di rahim tersebut disimpan, ya, disimpan air sperma tersebut. Kita lihat di dalam tafsir Jalalain ini, ya, summa ja'alnahu nutfah, kemudian kami jadikannya berupa nutfah, air sperma. Fi qararim makin, disimpan di tempat yang aman, yang kokoh, yaitu rahim. Dari air sperma tersebut, fakholaknal, summa kholakna nutfata alaqah, setelah 40 hari kemudian, air sperma tersebut diciptakan oleh Allah menjadi alaqah, daman jamidan, darah beku. Proses 40 hari kemudian, fakholaknal alaqata mudghah.
maka kami ciptakan ya alaqah itu menjadi mudghah, yang beku itu menjadi mudghah. Ya sepotong daging. Lahmatan sepotong daging. Fakhalaqnal mudghah. Kemudian proses 40 hari kemudian kami ciptakan daging itu idhoman menjadi tulang. Jadi prosesnya 40 hari 40 hari. Setelah menjadi tulang diproses lagi, fakasawnal idhoma lahma, maka kami bungkus tulang akan daging. Dibungkus tulang dengan daging. 40 hari kemudian summa ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakannya bentuk yang lain. Diukir oleh Allah di saat manusia berada di dalam rahim. Diukir. Di ayat lain Allah jelaskan, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dialah Allah yang mengukir kamu saat kamu berada di dalam rahim, kaifa yasha, bagaimana saja yang ia kehendaki. Diukirlah. Ada yang buat laki, ada yang buat perempuan. Diukir oleh Allah. Setelah diukir sempurna 40 hari kemudian, genapnya sampai 7 bulan atau 9 bulan, setelah sempurna di dalam perut diukir oleh Allah 9 bulan atau 10 bulan, bayi itu diperintahkan untuk keluar dari perut ibu. Yang mengeluarkan juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ibunya, bukan siapa-siapa. Allah yang ngeluarin. Ya, ibunya kan dengan sebab mulas, padahal Allah yang mengeluarkan. Di ayat lain juga dijelaskan, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dan kamu tidak mengetahui apa-apa sedikit pun, tidak bawa ilmu sedikit pun. Wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, dan Allah jadikan bagimu telinga baru mulai berfungsi, mata baru mulai melihat, dan perasaan. Ini 3 modal dasar rata-rata Allah berikan kepada setiap bayi yang akan lahir. 3 modal dasar. Dengan 3 modal dasar ini, la'allakum tashkurun, semoga kamu nanti di dunia dapat bersyukur kepada Allah. Artinya bersyukur di sini adalah ibadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Itu bersyukur namanya. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian ketika bayi itu akan keluar dari perut ibu, sebelum keluar perjanjian terlebih dahulu, ada 3 perjanjian. Malaikat dipanggil oleh Allah untuk mencatat ketiga perjanjian tersebut ketika bayi akan lahir. Allah berfirman, uktub rizqahu atau rizqaha, tulis rezekinya. Ini si fulan mau keluar, tulis rezekinya dia sekian, dan dia nanti di dunia statusnya tulis. Maka ditulis, ada yang jadi petani, ada yang ditulis dari sananya ada yang jadi pekerja, ada yang menjadi tenaga medis, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pejabat. Itu profesi-profesi manusia sudah Allah tentukan. Sejak dia akan lahir, sudah ada itu perjanjiannya. Makanya di dunia ini kita pasti akan mengedepankan. Kita profesi kita sebagai apa, pasti itu ketemu. Sebab itu perjanjian. Ada yang jadi pedagang, ya jadi pedaganglah dia. Ada yang jadi gurulah dia. Ada yang jadi pekerja, jadi pekerjalah dia. Ada yang jadi pejabatlah dia. Ada yang jadi gubernur 2 periode.
Itu sudah Allah tentukan buat nasib dia sejak dia mau lahir. Kemudian yang kedua, waktu ajalahu au ajalah, tulis ajalnya, tulis silakan ajalnya dan sebab-sebab kematiannya. Tulis ajalnya 70 tahun 5 bulan 5 hari 5 jam 5 menit 5 detik. Ditulis ajalnya di situ. Sebab kematiannya dengan sebab dia punya penyakit diabetes umpama. Nanti bila dia keluar ke dunia, seumpama dia umurnya baru 50 tahun, padahal kan perjanjiannya itu 70. Umur 5 tahun dia sakit di musim corona. Kena dia corona. Karena bukan ajal dia di situ, meskipun dia kena corona, dia sehat lagi. Dia berobat dan lain sebagainya, sehat lagi. Biasa lagi. Kenapa? Karena bukan perjanjian kematian dia di situ. Nanti ketika umur 70 tahunan, ya 70 tahun 5 bulan, karena memang ajalnya di situ dengan sebab penyakitnya diabetes, matilah dia di sana pada umur itu. Itu perjanjian namanya. Nah, oleh karena itu kepada kita semua di musim corona ini janganlah terlalu menakutkan. Kita bangun dengan 2 cara untuk mengantisipasi corona ini. Cara yang pertama, iman harus diamalkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari masjid. Salat selalu berjamaah, ini akan dijamin oleh Allah tidak akan kena dia. Salat selalu berjamaah di masjid, itu jaminan. Orang sholat subuh berjamaah dijamin tidak akan terkena musibah apa saja sampai sholat isya. Sholat isya dia jamaah lagi dijamin oleh Allah tidak akan terkena apa saja berupa mudarat dan lain sebagainya sampai sholat subuh. Karena itu biasakan kita sholat berjamaah, insya Allah kita selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imun harus ditingkatkan. Imun kita tuh harus meningkat. Caranya berpikirlah dengan pikiran yang positif, pikiran yang enak-enak. Pikir yang membuat diri kita gembira. Silakan berpikir. Jangan berpikir yang menakutkan, mikirin ini itu dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali. Kita berpikirlah yang positif saja yang membuat diri kita gembira. Kemudian imun juga bisa meningkat dengan cara hati kita. Hati kita ini harus kita buang daripada sifat ketakutan. Jadi di hati jangan sampai ada sifat ketakutan yang berlebihan. Karena kadang-kala orang karena ketakutan berlebihan, akhirnya imunnya turun. Jadi bahayalah buat dia. Jadi hati jangan sampai ketakutan. Hilangkan rasa ketakutan yang berlebihan itu yang ada di hati kita. Bagaimana caranya? Banyakin baca Al-Quran. Dan kata orang sono bilang sudah dikasih tahu itu. Tombo ati iku limo ing warnane kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Itu obat hati. Baca Quran. Hati akan menjadi tenang.
Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan sebab banyak baca Al-Quran hati akan menjadi tenang. Mudah-mudahan kita akan bisa membacanya. Al-Quran membuat hati kita tenang, imun jadi meningkat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Bang. Baik. Itu ada 5 macam di syair itu tuh obat hati. Di antaranya membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga yang dicatat adalah sakiyun au saidun. Dia keluar ke dunia termasuk golongan orang yang senang atau golongan orang yang susah. Itu senang dan susahnya manusia sudah dicatat sejak lahir. Karena dia dicatat dari golongan orang yang senang, begitu dia keluar ke dunia, ya, begitu dia keluar ke dunia, kemudian dia senang. Padahal usahanya kurang maksimal. Usahanya gitu-gitu aja, kurang maksimal. Memang rezeki dia sudah Allah tentukan besarnya sekian. Ketemulah dia dengan rezekinya. Ya, ketemulah dia dengan rezekinya tersebut, maka dia hidupnya senang. Rezekinya melimpah. Ada orang kerjanya cuma ngomong gitu-gitu aja. Duitnya banyak bener, mobilnya banyak. Lihat tuh, Raffi Ahmad. Kerjanya cuma gitu-gitu aja, ngomong sono sini. Duitnya banyak bener dia. Memang udah rezeki dia. Tapi kalau memang sudah dicatat kita di golongan orang yang susah, ya, di golongan orang yang sengsara, meskipun kepala buat kaki, kaki buat kepala, itu rezeki ya segitu-gitu aja. Tetap dia kurang lagi dan kurang lagi. Kenapa? Karena dia memang sudah ditentukan dari golongan orang yang susah, bahannya hidup di dunia. Namun meskipun susah, tetap usaha jalan terus. Ya, usaha jalan terus. Kalau kita udah usaha maksimal, emang rezeki kita segitu, kita terima. Insya Allah kita juga akan senang juga, meskipun rezeki sedikit. Mudah-mudahan kita akan, meskipun rezeki Allah kasih sedikit, kita cukup-cukupin, kita akan menjadi orang yang senang. Amin. Amin ya amin. Bersyukur, Bang. Baik. Kemudian keluarlah itu manusia setelah 3 perjanjian tersebut. Keluar ke dunia, Allah yang mengeluarkannya. Telinga baru mulai berfungsi, makanya dianjurkan untuk diazanin di telinga yang kanan, dikomatin di telinga yang kiri. Cuma bayi karena baru lahir, telinganya baru mulai berfungsi, azannya juga jangan seperti azan di masjid ketika sholat Jumat. Jangan semacam itu. Telinga baru mulai berfungsi, azannya di telinganya dideketin. Kalau bahasa Betawi ditompok. Itu bisa pecah gendang telinganya. Jadi pelan-pelan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa diazanin dan dikomatin? Diazanin di telinga yang kanan, dikomatin di telinga yang kiri. Maksudnya sebelum dia mendengar kalimat lain, yang pertama kali dia rekam adalah nama Allah, kalimat Allahu Akbar. Ada orang yang gagal paham, masa katanya anak kecil baru lahir diajak sholat. Azan itu bukan hanya untuk manggil orang sholat. Upacara menerima manusia yang baru saja lahir, itu namanya upacaranya dengan azan. Di telinga yang kanan, diazanin di telinga yang kiri. Itu upacara.
Jadi bukan anak kecil diajak sholat, bukan. Jadi azan itu bukan hanya untuk manggil orang untuk sholat. Azan itu juga digunakan untuk melepas orang yang mau pergi haji, diazanin juga. Azan itu juga untuk mengazani orang yang akan masuk kubur. Itu upacara penyerahan jenazah namanya. Jadi bukan orang udah mati diajak sholat. Ada orang yang gagal paham mengatakan semacam itu. Loh, orang udah mati kok masih diajak sholat aja. Bego pada. Itu yang mengatakan yang bego apa yang dikatakan. Tuh. Jadi orang yang meninggal dunia ketika mau masuk kubur diazanin itu namanya pelepasan. Upacara pelepasan jenazah. Maksudnya manusia datang ke dunia ini dijemput dengan kalimat Allah dan dihantar pula dengan kalimat Allah. Mudah-mudahan kita nggak gagal paham. Amin. 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 Benar kok, banyak begitu kok. Baik. Setelah diazanin, dikomatin, itu sunnahnya mulutnya dijejelin korma, dikunyah dulu. Maksudnya sebelum masuk ke dalam apa saja yang itu dulu. Ini sunnah Rasul. Baru disusuin sama ibunya. Itu bila punya anak tersebut ya selalu nyusu kepada ibunya. Ibunya nyusuin sampai 2 tahun. Itu nanti anak tersebut bila dia udah besar, sayangnya sama orang tua itu luar biasa. Ada juga orang yang punya anak takut nyusuin, nggak mau nyusuin dia, takut payudaranya besar, ada yang payudara saya besar. Jangan semacam itu kan made in Allah. Itu mubazir kalau nggak disusuin pakai susu ibu, mubazir namanya. Jadi ya mesti disusuin lah oleh ibunya sendiri. Sebab kan kalau nyusu dari susu ibunya sendiri itu dijamin sehatnya luar biasa, bergizi tinggi itu. Kemasannya juga bagus, nggak perlu harus masak air. Kan kalau kita nyusuin pakai susu sapi ya, masak airnya jangan panas-panas, jangan terlalu dingin, harus hangat. Susunya ditakar, susuin tuh anak tersebut. Ibunya nggak mau nyusuin itu salah besar, susuin. Nanti kalau udah besar anaknya sangat sayang sama orang tua. Karena kadang-kala disusuin sama susu sapi, ya kurang begitu sayang sama orang tua. Makanya banyak orang tua yang suka ngeluh, anak saya kurang perlu. Katanya dulu nyusuinnya pakai susu sapi, susu botol apa susu ibu? Susu botol katanya. Ya bagus. Kalau ditendang dah gitu, ya bagus nggak ditendang ya kurang sayang dia terhadap orang tuanya. Mudah-mudahan ya ibu-ibu kita, mantu-mantu kita punya anak mudah-mudahan pada mau nyusuin. Amin. Anak saya semua nyusu ibunya. Ya kuat nyusu semua. Baik. Ya selanjutnya setelah disusuin anak itu besar ya umur 2 tahun terus naik, susu di stop tuh kalau udah umur mau 2 tahun susu di stop sebab itu air susu balik muda, jadi bukan susu lagi jadi darah, jadi perkembangan anak kurang bagus ya, jadi di stop. Sapi nanti dikasih makan dengan makanan yang lain, dididik dan dibesarkan. Begitu dia udah besar, dididik dengan ilmu pengetahuan agama dan umum. Kemudian anak tersebut dengan ilmu agama, dia dapat ibadah kepada Allah dengan baik. Di dunia ini mengikuti petunjuk Allah. Hablum minan nasnya betul-betul dijalin dengan baik. Hablum minallahnya juga dijamin dengan baik. Bila ini hablum minan nas dan hablum minallah
kita laksanakan dengan baik, yang namanya manusia asalnya dari sisi Allah, dari surganya Allah, akan kembali ke sana. Allah sudah janjikan itu, paman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kan? Silakan Bu, diulang bacanya. Tadi trouble. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Lagi. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat untuk menjalani hisab dan pembalasan. Baik. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu, sesudah kehidupan dunia itu, pasti kamu semua akan mati. Dengan sebab kematian kita yang berbeda-beda sebabnya, pasti kita akan mati. Jadi mati itu merupakan stasiun. Dari dunia ini, karena kita asalnya dari surganya Allah, dari sisi Allah, kita akan masuk ke surganya Allah, ada 7 stasiun yang harus dilewatkan oleh kita. Yang pertama, kematian. Orang yang beriman dan beramal soleh, ya, ketika dia mati, ketika dia akan mati, itu matinya enak, dihibur dulu oleh Allah. Saat rohnya dijemput tidak begitu keras merasakan sakit. Matinya enak, dibimbing oleh Allah. Jadi semua pasti akan mati. Karena diberi rahmat oleh Allah, saat dia akan mati, rohnya dijemput tidak begitu keras merasakan sakit. Mati diurus jenazahnya. Setelah diurus jenazahnya, makanya jenazah itu berbicara, qaddimuni, cepat urus saya dan cepat kuburkan saya. Karena dia orang baik. Makanya bila ada orang yang sudah meninggal dunia, cepat-cepat kuburkan. Ada 3 hal yang harus disegerakan. Yang pertama, orang yang meninggal dunia cepat kuburkan. 2, kalau punya hutang cepat dibayar. Yang ketiga, punya anak perempuan, kalau ada jodohnya cepat-cepat nikahkan. 3 hal ini harus disegerakan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah diurus jenazahnya, dimasukkan ke kubur. Nah, ini kubur stasiun yang kedua. Karena matinya enak, diberi rahmat oleh Allah, dikubur juga dia bakalannya akan diberikan nikmat kubur. Dalam hadis sahih dijelaskan, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, manusia yang baru saja meninggal ketika diletakkan di kubur, fatawalla anhu ashabuhu, berpaling orang yang menguburnya, hatta annahu yasma'u qur'ani alihim, sehingga dia mendengar suara sendal yang ditarik-tariknya. Setelah itu atahu malakani, datang kedua malaikat, payuk idanihi, membangunkannya. Wa yaqulani, dan keduanya bertanya, ya Abdullah, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, yakni Muhammad. Apa yang kau ketahui tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Fa ammal mu'minuna fa yaquluna annahu Abdullah wa rasuluh. Orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan menjawab bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayub sahulahu qabruhu sab'ina zira'an, disulap kuburnya oleh Allah menjadi 70 hasta. Wa yumla'u khadiran ila yaumi yub'atsun, ditaburkan dengan berbagai macam kehijauan sampai hari kiamat. Itu namanya nikmat kubur. Stasiun kedua.
Bila di stasiun kedua nikmat kubur sudah Allah berikan, pasti perjalanan kita ke depan akan enak. Stasiun yang ketiga adalah bangkit dari kubur nanti pada hari kiamat. Wa nufiha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ditiup trompet sangkakala yang kedua, ketika itu manusia bangkit dari kubur seperti belalang yang berlompatan. Yang pertama kali bangkit Nabi besar kita, baru sahabat, baru tabi'in, baru syekh-syekh, baru kita semuanya. Setelah kita bangkit dari kubur, ternyata sudah ada kendaraan yang sangat mutakhir menjemput kita. Kendaraan itu berbicara, Pak Surya, saya ini kurbanmu di dunia, silakan naik ke punggungku. Naik ke punggung, langsung diajak sampai ke padang mahsyar. Nah, padang mahsyar ini adalah stasiun yang keempat. Pasti semua manusia dikumpulkan di situ. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, setiap manusia nanti akan dikumpulkan siapa yang paling dia senang. Sahabatnya, temannya yang paling dia kenal siapa di dunia, nanti dia akan dikumpulkan. Rombongan dia. Mudah-mudahan kita rombongan Majelis Taklim 56 akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar secara bersamaan. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Setelah di padang mahsyar baru Allah akan berikan masing-masing setiap orang satu kitab. Bila diambil kitab tersebut datangnya dari arah kanan, diambil dengan tangan yang kanan, maka dia akan dihisab-hisab yang mudah. Setelah dapat kitab, dia geser kepada stasiun berikutnya, timbangan, ditimbang. Stasiun yang kelima, yang keenam adalah dihisab, dihitung. Setelah dihisab, baru diperintahkan untuk jembat. As-sirat huwa jasrun mamdudun ala matni jahannam yamurru alaihil awwalun wal akhirun. Sirat nama sebuah jembatan yang membentang di perut neraka jahannam, lewat di atasnya orang yang pertama dan orang yang terakhir. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu diprediksikan ketika jembat kalbarkil khotib, seperti kilat yang menyambar dengan waktu yang singkat sampailah di sebelah sana. Padahal kalau ditempuh dengan kecepatan jalan kaki 2000 tahun kita di Sirat. Karena ditempuh dengan kecepatan seperti kilat dengan waktu yang relatif singkat sampailah di sebelah sana. Langsung setelah sampai di sana diperintahkan untuk mandi di haud Nabi besar kita. Begitu masuk ke air, keluar dari air berubah wujud. Buat orang laki tingginya 40 meter, lebar 8. Buat orang perempuan 35 meter, lebar 7,5 meter. Setelah dari haud tersebut, dijemput oleh bidadari-bidadari, membawa pakaian yang bagus-bagus, bawa piala. Setelah kita dipakaikan pakaian yang bagus-bagus dan piala, dihantarlah oleh bidadari tersebut melihat tiket kita masuk Jannatul Firdaus atau Jannatul Naim. Mudah-mudahan kita semua masuk ke Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Begitu kita sampai di gerbang pintu surga, malaikat mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, silakan masuk untuk kekal selamanya. Dikawal dan masuk ke surganya Allah, surga kita masing-masing nanti. Kemarin surga sudah dijelaskan ada 8. Begitu kita sudah masuk di dalam surga, Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa banyak fasilitas yang Allah berikan. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun yang isinya penuh dengan tanaman-tanaman yang mengandung buah yang produktif semuanya. Tidak ada pohon yang tidak produktif. Setiap apa yang kita inginkan buah tersebut selalu ada. Bahkan setiap orang lebih dari 5 hektar tanah yang Allah akan berikan di dalam surganya Allah. Wa kawaiba atsroba, dan gadis-gadis yang umurnya masih muda-muda. Ada riwayat satu orang laki bisa 40 bidadari, ada yang bisa 200, bahkan lebih dari itu.
Kalau istri kita masuk surga juga, insya Allah dia akan jadi ratunya bidadari. Dia tidak akan marah-marah ke sono ke sini ketika kita menggauli yang lain. Kerjaan kita di dalam surga nanti yaitu dijelaskan oleh Allah, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan mereka selalu bertelak-telakan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita asalnya dari surganya Allah, kita kembali ke surganya Allah secara bersamaan. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin wal muslimat, khususnya kita semua MTA 56, mudah-mudahan kita secara bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dahulu, mudah-mudahan apa yang telah diutarakan, yang telah dibacakan tafsir Jalalain, mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian Bapak dan Saudara. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.